Update tahun 2025 katanya Shopee Paylater, Shopee Pinjam bisa membawa nasabah ke jalur hukum atau dituntut gitu ya. Dituntutnya ini tidak bilang nih dituntut atas secara perdata atau pidana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semoga sehat selalu dan semoga teman-teman sukses terus ya. Teman-teman gak gampang nyerah, teman-teman gak gampang terhasut dan gak gampang kena tipu ya. Jadi gini, kalau misalnya ada ancaman-ancaman seperti ini, mau dibawa ke jalur hukum kayak apa kayak nggak usah takut. Jalur hukum teman-teman tidak akan dipenjara, teman-teman hanya berurusan ini adalah masalah perdata. Hutang piutang, selama kalian meminjamnya dengan cara yang legal, tidak ada pemalsuan dokumen negara penting seperti KTP dan lain sebagainya, insya Allah akan mentok di ranah perdata. Iya benar perdata ya sampai ngeblank saya. Jadi kalau misalnya kalian ya amit-amit mungkin malsuin KTP dan lain sebagainya, nah itu baru teman-teman akan kena pidana. Tapi kalau teman-teman ya sesuai prosedur, seperti orang-orang pada umumnya ketika mereka mengajukan pinjaman, ya tidak akan masuk ke ranah pidana. Ranahnya tetap perdata. Ya meskipun posisi teman-teman adalah orang yang memang belum bisa membayar utangnya, belum bisa membayar dananya gitu ya, ya tetap aja teman-teman tetap akan masuk ke ranah perdata karena ini sistemnya adalah hutang piutang yang mana memang udah dari dulu banget diatur. Ya bedanya sekarang zamannya pinjol aja secara online, tapi secara offline pun sebenarnya aturannya sama, mau di online ataupun offline masalah hutang piutang sama. Asal di situ tidak ada kesengajaan atau mungkin tidak ada kayak apa ya istilahnya penipuan. Penipuan itu dalam artian melakukan penipuan-penipuan tadi seperti pemalsuan data, terus hal-hal yang lain lah yang berkaitan dengan menipu-menipu gitu ya untuk tujuan utangnya itu untuk menipu gitu ya. Itu tidak akan masuk ke ranah pidana. Ya. Intinya pokoknya kalian ya udah saya minjemnya kayak orang-orang lain pada umumnya kan dok kok ya udah nggak usah diambil pusing, nggak usah dipersulit gitu ya teman-teman. Nggak akan bisa jadi masalah yang banyak, nggak lebar kok, nggak akan jadi masalah yang besar kok hal-hal kayak gitu. Ya, oke teman-teman, tetap semangat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gak usah takut terhadap ancaman-ancaman yang berurusan dengan pidana, hukum dan lain sebagainya. Sejauh ini nggak ada orang yang disidang karena telat bayar utang di Shopee Paylater atau S-Pinjam. Ya, jadi nggak usah khawatir. Tetap semangat, percayakan pada Allah SWT, niatkan dalam hati kalian, kalian akan menyelesaikan dan membayar, tapi kalian juga harus melakukan aksi, yaitu terus berupaya untuk mencari penghasilan tambahan. Jangan menyerah meskipun keadaannya sulit, jangan menyerah meskipun nggak dapat kerja, terus berharap baik, terus berharap positif, terus yakin sama Allah pasti nolong kalian, pasti akan ada jalan keluarnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.